Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan tadarus kita dengan melanjutkan bacaan kita di surat Ibrahim. InsyaAllah surat Ibrahim pagi hari ini kita akan baca mulai ayat ke-11. Surat Ibrahim kita baca mulai ayat ke-11 dimulai dengan kalimat qalat lahum rusuluhum. Sebelumnya mari kita sama-sama niatkan di dalam kalbu kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita getarkan dari dalam kalbu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita juga berniat memohonkan kepada Allah agar diri-diri kita diberikan kalbu yang tenang, yang tentram, kalbu yang mutmainnah, nafsu yang senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersabar atas ujian dan cobaan bagi diri kita masing-masing, serta kita berusaha untuk sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kita menghambakan diri hanya kepada Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kita juga berharap kalbu kita diberikan kemantapan di dalam keislaman kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Kita bermohon juga dicerdaskan kalbu kita untuk tetap berada dalam ketaatan. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kita berharap dari kalbu yang bersih akan lahir ilmu yang bermanfaat. Dengan memanfaatkan kemampuan kita, potensi diri kita, dan pada saatnya tentu saja dengan memanfaatkan kemampuan kita untuk senantiasa bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan memanfaatkan media yang tersedia secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita dari silaturahim ini bertambah ilmu yang bermanfaat, juga diberikan keberkahan dari rezeki yang kita miliki, kita dapatkan, dan mudah-mudahan pada saatnya kita juga akan selalu diberikan kesehatan jasmania, ruhania, dan tentu saja kita berharap dipanjangkan umur dan disolehkan amal, serta kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya alima ma fis syudur. Akhrijna ya Allah minad dhulumat ilan nur. Akhrijna ya Allah minad dhulumat ilan nur. Akhrijna ya Allah minad dhulumat ilan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita juga berdoa mudah-mudahan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang saat ini sedang berniat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentu saja diberikan kesempatan untuk mampu menunaikan syarat rukunnya dengan sebaik-baiknya, sunnah-sunnahnya, dan juga berbagai keutamaannya, sehingga pulang ke tanah air dalam keadaan mendapatkan umroh yang mabrur-mabrur, haji yang mabrur-mabrur, dan pada saatnya akan memberikan kemanfaatan kepada sesama. Bagi yang belum berangkat, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan untuk senantiasa
tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang belum berniat, belum termasuk yang akan mendapatkan kesempatan, mudah-mudahan diberikan istitoah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tetap istiqomah untuk tetap berjamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Mudah-mudahan kita masuk yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu. Mari kita mulai bacaan Al-Quran kita dengan membacanya secara berjamaah dan mudah-mudahan kita dalam keadaan bahagia untuk senantiasa istiqamah membaca Al-Quran. Kita baca surat Ibrahim ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mislukum walakin Allah Nahnu illa basharum mislukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم
من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
وبرزوا لله جميعا فقالوا الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. 11 ayat dari surat Ibrahim mulai ayat ke 11 sampai ayat ke-21 sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan yang salahnya tentunya kita sangat berharap Allah mengampuni kesalahan kita dan memberikan kesempatan kepada diri kita untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Alhamdulillah, Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor ya. Mudah-mudahan bersama keluarga sehat walafiat. Kang Indra Gunadi juga dari Radio Kilait FM Bandung bersama keluarga, dan untuk Kang Indra turut belasungkawa berduka cita atas meninggalnya Bibi ya, yang hari kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dia juga menerima amal ibadahnya, dan juga memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggal, dan di alam barzahnya mendapat tempat yang penuh rahmat. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nujulha wa wasi' madhula bi rahmatika ya rahman. Mari kita baca terjemah dan tafsir dari surat Ibrahim mulai ayat ke-11. Rasul-rasul berkata, ya, kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu berupa mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang beriman bertawakal. Di ayat ini ditegaskan bahwa Rasul itu adalah manusia biasa. Ya, hanya jangan terlalu stres Bapak Ibu kalau seandainya ada bapak-bapak, suami terutama, yang ingin meniru Rasul dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau katanya bikin jengkel bagi istrinya karena yang ditirunya hanya yang urusan-urusan yang enak-enak saja. Ya. Kalau seandainya yang nikah lagi itu kan nyebutnya sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul bukan hanya nikah lagi, Bu ya. Nah, benar nggak Bu? Iyalah, gitu ya. Masih banyak sunnah Rasul. Di antaranya sunnah Rasul itu adalah mengamalkan Al-Quran secara utuh. Dari mulai bacanya,
memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan mendakwahkannya. Ini baca Al-Quran aja enggak, udah mau melaksanakan sunnah Rasul dengan nambah bini ya. Na'udzubillah ya. Kalaupun iya benar ya mudah-mudahan dalam ridho Allah ya. Tapi biasa nama riweuh bu ya, ngariweuhkeun tetangga, ngariweuhkeun mitoha ya. Baik, kita lanjut. Nah, ibu-ibu mah senyum-senyum ya kalau merasa ada yang belain ya. Karena lagi musim sekarang ini ya, yang curhat itu urusan suami aja ya. Suami juga lagi banyak yang curhat urusan istri. Termasuk ada yang memohon kepada Bapak Aing jenengnya, yang dimasukkan barak itu jangan hanya pelajar yang nakal, tapi suami-suami nakal masukkan juga ke dalam apa namanya barak. Baik, lanjutkan ke ayat ke-12. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah ya. Jadi di sini orang-orang kafir itu merasa bahwa mereka tidak akan bertawakal kepada Allah. Sedang Allah telah menunjukkan jalan kepada kami dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami dan hanya kepada Allah saja orang-orang bertawakal ini berserah diri. Jadi yang namanya para nabi dan rasul itu manusia biasa dan dia tidak bisa membuat mukjizat sendiri. Ya, tidak bisa. Justru ketika Allah menghendaki, dianya sendiri sebagai Rasul kaget. Nabi Ibrahim itu takut waktu akan masuk ke dalam api. Tetapi dengan izin Allah, maka Allah berikan kepadanya kemudahan dan api itu menjadi dingin. Ya, Nabi Musa itu takut waktu akan berhadapan dengan Firaun dan dan sudah berada di pinggir laut. Tapi Allah lah yang memberikan ketenangan dan memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Itu karena ketawakalan. Ya, kalau bukan karena ketawakalan tentunya tidak akan terjadi mukjizat-mukjizat itu. Dan itu mukjizat dari Allah. Tidak bisa diulang ya. Jadi Nabi Ibrahim kalau berikutnya nanti dibakar lagi ya mungkin terbakar juga ya. Atau mungkin mainan korek api gitu ya. Kemudian ke tangannya Nabi Ibrahim bisa juga melepuh. Tapi kesaning Allah waktu di depan Raja Namrud itu Allah Subhanahu wa taala jadikan api itu menjadi dingin ya. Kemudian para nabi itu bertawakal hanya kepada Allah. Gimana enggak bertawakal kepada Allah? Sedangkan semuanya mereka sudah menikmatinya, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya bagi kita, apakah kita bertawakal juga kepada Allah atau kita malah tidak sabaran, emosional ataupun mungkin banyak hal yang kita lakukan yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama dalam hal menyelesaikan segala sesuatu. Kesulitan ekonomi, belum apa-apa mikirnya udah utang, pinjam. Nah, padahal mungkin bukan itu solusinya. Ada yang terbaik ya. Mari kita lanjut ke ayat ke-13-nya. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka. Jadi orang kafir melihat para rasul ini berserah diri, bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian mereka berkata, kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Jadi semua nabi dan rasul pernah diusir oleh kaumnya. Ya, demikian juga Nabi Muhammad SAW pernah diusir oleh kaumnya. Tetapi pengusiran itu diterima dengan lapang dada, dengan tawakal. Ya sudah, kalau memang tidak boleh di sini, kita pergi. Tapi bukan berarti kabur, bukan berarti ngacir. Ada juga nabi yang ngacir ketika kaumnya bandel, bawong, tidak mau mengikuti. Nah, nabi ngacir ini namanya Nabi Harun. Ya, melarikan diri dari kaumnya sampai-sampai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran kepada Nabi Harun. Ya, salah bukan Nabi Harun. Nabi siapa coba? Nabi Yunus. Nabi Harun mah saudaranya Nabi Musa. Ini yang diberi pelajaran karena ngacir itu namanya Nabi Yunus. Kemudian karena ngacir itu Nabi Yunus diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dimakan ikan.
Kemudian di dalam perut ikan, Nabi Yunus bertobat, memohon ampun kepada Allah. Tobatnya Nabi Yunus yang sering kita dengar, kita baca, dan kita amalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Itu bacaan atau nyanyian atau hariring dari Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Bayang di dalam perut ikan itu poek mongkleng buta rajin. Nah, kalau ada buta ngedul juga ada. Ya. Poek mongkleng, gelap gulita di dalam perut ikan. Udah amis, anyir, dan sebagainya. Nabi Yunus ada di situ. Ya, berapa hari? Wallahu alam. Konon adanya 40 hari. Saya juga waktu itu nggak di situ ya. Nah, artinya apa? Cukup lama di dalam perut ikan. Kemudian sampai lemas dan yang bisa bergerak, berbunyi itu hanya jantungnya dan tentunya lisannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini bagus untuk kita wiridkan ya, untuk kita baca dalam berbagai hal kesempatan bahwa kita ini zalim. Kalau seandainya kita merasa diuji oleh Allah, kita merasa mendapat masalah, maka bacalah itu ya, bahwa kita mengaku bahwa kita ini zalim. Mana zalimnya? Pugu-pugu waktu sholat sudah masuk, kita lalaikan. Pugu-pugu kita itu harusnya mungkin bersedekah kepada orang lain, kita tidak lakukan. Pugu-pugu jangan sampai marah-marah kepada orang lain, kita ngambek musrang masring, kayak anak buah dicarekan ya. Padahal harusnya tidak ya. Kemudian ada orang yang minta maaf, tidak kita maafkan, naudzubillah ya. Itu adalah bentuk-bentuk dolimin ya. Disebutkan di sini, maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang yang dolim itu. Jadi ketika mereka mengancam kepada para nabi akan diusir dan bahkan ada yang dibunuh, maka Allah berikan informasi wahyu kepada nabi. Jadi wahyu itu adalah informasi dari Allah. Tenang, tenang, tenang. Ya, tenang. Hei pesuruh-pesuruhku, hei anak buahku, kata Allah ya. Hei para rasul, tenang. Kamu ikuti aja jalanku, kata Allah. Mereka biar aku urus, kata Allah. Akan dimusnahkan dan diberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim. Firaun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena zalim kepada Nabi Musa. Namrud zalim kepada Nabi Ibrahim, kemudian dihukum. Abu Lahab zalim kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini mencerminkan bahwa betapa Allah sangat dekat dengan para nabi dan rasul dalam hal mereka bertawakal. Nah, jadi kalau kita ingin juga berdekat-dekat dengan Allah, maka bertawakal. Watawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Nah, siapa yang tawakal kepada Allah, maka dia akan cukupkan rezekinya dan juga dia akan berikan solusi pertolongan ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan pertolongan, akan diberikan bantuan, akan diberikan rezeki, akan diberikan solusi. Tentunya menurut Allah. Kadang dengan cara yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kadang kita itu ngukur, kalau rezeki itu begini, kalau pertolongan itu begini. Enggak, jangan. Bertawakal kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasyir. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul ketika mereka merasa ada sesuatu yang menyulitkan dalam jalur kehidupannya. Kita lanjut ke ayat ke-14. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka yang demikian itu untuk orang-orang yang takut atau menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan ancamanku. Jadi Allah akan menyelamatkan dan menempatkan orang-orang itu di tempat yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Nabi Nuh
ketika mendapatkan kesempatan untuk berada dalam banjir bandang yang demikian besar, kemudian ditempatkan di tempat yang baik. Ya. Dan ketika di dalam perahu, Nabi Nuh itu dalam kapal mungkin ya besar, kalau perahu kecil, dalam kapal yang besar, bahtera disebutnya, maka Nabi Nuh sempat berdoa, Rabbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Itu doa Nabi Nuh. Ya Allah, berikan yang maha memberikan keberkahan, turunkanlah, tempatkanlah, atau kalau istilah sekarang, dudukkanlah kami di tempat yang penuh keberkahan. Ini bagus untuk yang ingin jadi pejabat ya, atau yang sudah menjadi pejabat, doa ini dimanfaatkan. Yang menduduki jabatan maksudnya ya. Rabbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Sehingga jabatannya itu memberikan keberkahan, bukannya jabatan yang menimbulkan malapetaka. Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepada mereka tersebut ya, yang keras kepala, yang bandel, yang baong, yang tidak mengikuti, itu diberikan azab atau diberikan kebinasaan, sementara bagi para nabi dan rasul diberikan kemenangan ya. Di hadapannya ada neraka jahanam dan akan diberi minuman dengan air nanah. Jadi mereka itu diazab, kadang di dunianya sendiri ada azabnya, nanti di akhirat dimasukkan neraka jahanam dan diberikan minum air nanah. Kemudian ke ayat 17-nya, diteguk-teguknya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Jadi di neraka itu manusia diberikan kehinaan, diberikan siksa, diberikan azab, tetapi mereka tidak mati-mati. Ya, naudzubillah. Kalau di sekarang kan kalau yang kena azab terus mati mungkin selesai dengan kematiannya. Tapi di akhirat nanti tidak akan pernah mati. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari dan berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan itu. Dan yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi orang yang dolim itu, orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, maka mereka itu sebenarnya tidak akan mendapat kemanfaatan dari apa yang mereka usahakan. Kita lanjutkan ke ayat ke-19-nya. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hal yang benar, dengan hak atau dengan hak yang benar. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Jadi kalau Allah sudah marah atau Allah sudah murka, Allah akan memberikan kebinasaan kepada mereka, dan penghuni bumi ini akan digantikan dengan yang lain. Dan itu nyata. Kenyataan itu sampai sekarang kita bisa pahami dari bukti-bukti bahwa dulu ada orang-orang yang sempat di dunia, sempat jaya, bikin ini, bikin itu, bikin gedung, bikin candi, bikin piramid, dan sebagainya. Mereka sekarang musnah dan tidak dikenang kebaikannya. Tetapi orang yang berbuat baik, ya meskipun tidak bikin apa-apa, dia tetap dikenang kebaikannya. Jadi tinggal pilih ya di dunia ini, mau yang mana ya. Bikin gedung tinggi-tinggi, tapi dikenang sebagai orang yang dolim, atau tidak membuat apa-apa, tapi dikenang sebagai orang yang baik ya. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Dan mereka semua itu di padang mahsyar berkumpul
untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah? Ya, mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Jadi di padang mahsyar itu nanti orang-orang yang sekarang menjadi follower, ya, menjadi anak buah, itu akan menuntut kepada orang yang dulunya menjadi pemimpin atau sok menjadi pemimpin atau memaksa menjadi pemimpin meskipun sebenarnya tidak becus apa-apa, ya. Mereka dengan segala cara, dengan segala kelicikan untuk meraih kedudukan, dan kemudian mereka ingin mengeruk kekayaan atau memanfaatkan kesempatan selagi dalam jabatannya untuk mendapatkan keistimewaan yang menurut mereka baik dalam kehidupannya. Nah, mereka itu nanti di akhirat di padang mahsyar akan dikejar-kejar oleh para pengikutnya, diminta untuk melindungi mereka, tapi mereka lepas tanggung jawab. Jadi yuk, yang hari ini menjadi pemimpin, yang hari ini jadi pejabat, atau yang hari ini jadi follower, kita siapkan diri bahwa nanti itu masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menanggung dosa orang lain atau menghandle tanggung jawab orang lain. Wala tajiru wajiratu wijra ukhra. Setiap diri akan mempertanggungjawabkan apa yang akan yang sudah dia perbuat, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghandle atau mengambil alih dosa orang lain, mengambil alih tanggung jawab terhadap dirinya selama hidup di dunia. Insya Allah, mudah-mudahan dari ayat ke-11 sampai ayat ke-21 dari surat Ibrahim ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita insya Allah pada saatnya akan mendapatkan kesempatan untuk terus menerima atau memperoleh ilmu ini secara bermanfaat, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isyraq sareng salat duha.